Perkenalkan, saya Abdul Muiz. Rajin, semangat, dan berusaha. Wasluk bihamatikas sabil, walatakul kaifas sabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba yang diambil dari buku Riba Ditendang Barokah Datang. Sebelumnya yaitu pengertian riba. Riba di sini adalah tambahan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang diberikan riba. Riba di sini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu riba nasi'ah, yaitu memberi hutang kepada orang lain dengan tempo yang jika terlambat mengembalikannya akan dinaikkan jumlah atau nilainya sebagai tambah atau sanksi. Yang kedua yaitu riba fadlah, yaitu menukarkan barang yang sejenis tetapi tidak sama keadaannya atau menukar barang yang sejenis tetapi berbeda nilainya. Kemudian riba qard, meminjam uang kepada seseorang dengan syarat adalah kelebihan atau keuntungan bagi pihak pemberi hutang. Di dalam buku tersebut terdapat berbagai pembahasan, salah satunya yaitu riba yang terdapat di dalam perdagangan, di mana saat ini, zaman modern saat ini, kita dihadapkan kepada riba di dalam perdagangan, di mana antara penjual dan pembeli tidak sesuai dengan akad yang dilakukan. Selain itu juga terdapat riba atau bunga atau tambahan yang terdapat di dalam bank-bank konvensional saat ini, di mana umat muslim banyak menabung uang di dalamnya, sehingga banyak juga kaum muslimin yang masih awam tentang hal-hal riba. Ada pula dalam pembahasan di dalam buku ini terdapat beberapa golongan orang yang menghalalkan dan mengharamkan riba. Salah satunya yaitu golongan orang yang menghalalkan riba karena beranggapan bahwa ayat yang turun di awal terdapat perintah bahwasanya riba diperbolehkan ataupun tambahan diperbolehkan. Akan tetapi ada pendapat dari segolongan kelompok yang lain bahwasanya riba haram, di mana terdapat ayat yang terakhir turun yaitu tentang pengharaman riba dan lain sebagainya, yang mana ayat tersebut menaskan atau menghapuskan ayat-ayat yang sebelumnya atau menguatkan bahwasanya riba itu haram. Salah satu ayat yang mengharamkan riba dan menjadi pegangan kita saat ini yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan tersebut dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Di Quran surat Ar-Rum ayat 39 juga dijelaskan bahwasanya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Lalu apa solusi riba?
yaitu di dalam buku dijelaskan bahwasanya solusinya yaitu syirkah. Syirkah dalam bahasa Arab yaitu artinya menjadi sekutu atau serikat, di mana di dalam syirkah terdapat rukun syirkah, yaitu yang pertama akad, ijab kabul disebut siwat. Yang kedua, pihak yang berakad syaratnya harus memiliki kecakapan, ahliyah, melakukan tasharuf atau pengelolaan harta. Yang ketiga yaitu objek akad, disebut juga mauqut alaih, yang mencakup pekerjaan, amal atau modal. Adapun syarat sah akad ada dua, yaitu objek akadnya berupa tasarruf, yaitu aktivitas pengolahan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli. Yang kedua yaitu objek akadnya dapat diwakilkan agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik atau mitra usaha. Di sini terdapat macam-macam syirkah yang dijelaskan dalam buku tersebut, yaitu yang pertama syirkah inan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal, dan modal. Yang kedua yaitu syirkah abadan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Yang ketiga yaitu syirkah mudharabah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja amal sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal amal. Selanjutnya yaitu syirkah wujuh, yaitu syirkah karena didasarkan pada kedudukan atau ketokohan atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak, misal A dan B, yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal, dan pihak ketiga, misalnya C, yang memberikan kontribusi modal. Yang terakhir yaitu syirkah mufaddah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah, diantaranya syirkah inan, syirkah abadan, mudharabah, dan wujuh. Di mana syirkah mufaddah dalam pengertian ini syah ketika berdiri sendiri, maka syah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, dan atau ditanggung pemodal saja jika berupa syirkah mudharabah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangannya yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh.